Ya, mengejutkan. Inilah pengakuan jujur Martin Paes soal pemain ke-12 Timnas Indonesia. Ya, AFC sengaja persulit Timnas Indonesia. Kok sampai segitunya sih? Nah, serupa tapi tak sama, inilah ironi sepak bola Indonesia dan Malaysia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kiper FC Dallas Martin Paes mengaku bahwa ia sangat senang dengan dukungan besar yang diberikan oleh supporter Timnas Indonesia. Paes mengaku bahwa dia awalnya sama sekali tidak membayangkan akan begitu dicintai oleh publik Indonesia setelah memutuskan untuk dinaturalisasi. Salah satu yang membuat kaget Martin Paes adalah penambahan jumlah follower Instagram miliknya yang melonjak secara drastis. Ya, pengikut Martin Paes awalnya di Instagram hanya di angka 23.000 saja, tapi ketika dia membela Timnas Indonesia, jumlah pengikutnya bertambah menjadi 1,96 juta di Instagram dan 1,3 juta di TikTok. Ya, seperti hal yang sama juga terjadi pada pemain naturalisasi lainnya ya. Jadi memang kecintaan Indonesia terhadap sepak bola tercermin dari hal seperti itu, kata Paes. Tapi jujur saja, aku sedikit kewalahan dengan jumlah follower, sampai-sampai aku tidak banyak mengupdate media sosialku saat ini. Karena memang sulit dipercaya ya bahwa aku tiba-tiba dicintai oleh begitu banyak orang, ujarnya lagi. Ya, masih ditegaskan oleh Paes, dukungan dan kecintaan supporter Timnas Indonesia tidak hanya di dunia maya, namun juga di kehidupan nyata. Menurutnya sangat tidak mungkin ia berjalan-jalan di Jakarta tanpa ditemani oleh Satpam. Pokoknya besarnya dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa. Tidak hanya dilihat dari internet atau dari angka-angka. Tidak mungkin kita keluar hotel di Jakarta tanpa ada satpam, ujarnya lagi. Ya, Martin Paes mengukir sejarah di kompetisi Liga Amerika Serikat atau MLS. Paes meraih penghargaan Save of the Year MLS 2024. Ya, penghargaan yang diberikan kepada Martin Paes itu setelah aksi gemilang kiper berusia 25 tahun tersebut di pertandingan FC Dallas versus LA Galaxy pada 29 Mei 2024. Ya, Martin Paes di laga itu melakukan 2 kali penyelamatan secara beruntun. Paes awalnya menggagalkan sepakan penalti yang didapat oleh pemain LA Galaxy. Ya, Gabriel Peck yang menjadi algojo. Paes pun sukses menepis sepakan dari Peck dan bola muntah langsung disambar oleh pemain LA Galaxy lainnya. Namun, lagi-lagi kiper keturunan Kediri ini dengan sigap menghalaunya. Ya, Timnas Indonesia selalu dipimpin oleh wasit Asia Barat di 4 laga awal grup J babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ini cara dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk mempersulit jalan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, AFC diduga condong mendukung negara-negara Asia Barat. Terbukti ketika PSSI mengajukan protes atas kinerja wasit yang tidak sesuai harapan. AFC tidak pernah memberikan jawaban pasti dan rilis tidak dimuat di laman resmi mereka. Sementara, saat negara Asia Barat yaitu Bahrain yang melakukan permintaan, AFC langsung memberikan pertimbangan di laman resmi mereka. Lantas, siapa saja sih wasit yang memimpin laga-laga Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C pada Maret 6 September 2024 dini hari dan laga tersebut dipimpin oleh wasit asal Yordania yang bernama Adam Makatmeh. Ketika laga sama kuat dengan skor 1-1, wasit menghadiahi penalti kepada Arab Saudi. Beruntungnya, kiper Timnas Indonesia Martin Paes berhasil mengamankan sepakan penalti kapten Timnas Arab Saudi yang bernama Salem Al-Dawsari sehingga skor sama kuat dengan 1-1 tetap bertahan. Di laga kedua saat Timnas Indonesia menjamu Australia, giliran wasit asal Qatar yang bernama Salman Ahmad Falahi yang bertugas. Hasil akhir dari laga ini adalah skor 0-0 dan tanpa ada drama sama sekali. Nah,
Lanjut ke matchday ketiga, giliran wasit asal Oman yang bernama Ahmed Alkaf yang bertugas. Wasit berkepala pelontos ini menjadi sorotan karena memberi tambahan waktu atau injury time lebih dari ketentuan awal, yakni lebih dari 6 menit. Padahal jika Ahmed Alkaf menipu peluit tanda berakhir pertandingan tepat di menit 90 plus 6 atau 90 plus 7 saja, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain, namun ia baru meniup peluit setelah Bahrain menyamakan kedudukan dengan skor 2-2 di menit ke-90 plus 9. Ya, di laga keempat yang mempertemukan China versus Timnas Indonesia, giliran wasit yang bernama Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Wasit ini mendapatkan pujian dari netizen Indonesia karena memimpin laga secara adil sekalipun Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari tuan rumah kala itu. Lalu bagaimana untuk laga Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat? Nah, ada potensi lagi-lagi wasit dari Asia Barat yang memimpin pertandingan nanti. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara berdekatan yang kerap bersaing secara sengit di kancah sepak bola. Jika kedua negara tersebut bertemu di suatu laga, maka rivalitas kedua negara tersebut akan panas, mengingat persaingan di sepak bola Asia Tenggara kedua negara ini. Ya, tapi meski begitu, baik Indonesia ataupun Malaysia memiliki permasalahan tersendiri dalam sepak bola. Permasalahan tersebut masih menjangkit kedua negara ini dan kini dalam penyelesaian oleh federasi sepak bola masing-masing negara. Di Indonesia, masalah tim sepak bola masih menjadi problem. Kalau jago di kompetisi domestik, maka tim sepak bola asal Indonesia kerap kesulitan untuk berprestasi di kancah sepak bola Asia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencapaian Persib Bandung di AFC Champions League 2 di musim ini. Dalam 3 laga yang dimainkan, Persib Bandung hanya meraih 1 hasil imbang dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Persib Bandung berada di juru kunci grup F dengan 1 poin saja. Hal tersebut mengancam koefisien tim sepak bola Indonesia di kompetisi Asia. Ya, walau tim sepak bola asal Indonesia loyo di kompetisi Asia, namun tidak dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil meloloskan 3 timnas kelompok umur ke ajang Piala Asia, yaitu senior U20 dan U17. Nah, pencapaian ini setara dengan beberapa negara kuat di Asia secara sepak bola seperti Jepang, Korea Selatan, sampai dengan Australia. Nah, di sisi Malaysia, mereka punya tim sepak bola yang kuat dan langganan ajang kompetisi Asia. Tim yang dimaksud adalah Johor Darul Ta'zim yang berkompetisi di AFC Champions League Elite musim ini. Sampai artikel ini dibuat, Johor Darul Ta'zim berada di peringkat kelima klasmen sementara wilayah timur dari 12 tim dengan 4 poin dari 3 laga. Ya, pencapaian tersebut tidak diikuti oleh Timnas Malaysia. Timnas Malaysia malah gagal membawa U20 dan U17 untuk lolos ke Piala Asia setelah gagal di kualifikasi. Bahkan tim senior harus berjuang untuk bertanding di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang.